wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Kota Serang, Ibu Wakil SPD, yang saya hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 7 Kota Serang. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Dan tak lupa selawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena atas bimbingannya lah kita bisa dari zaman ke-8 hingga zaman 14 sekarang ini. Bapak Ibu yang berbahagia semuanya, kegiatan pada hari ini adalah diseminasi budaya positif yang akan diberikan, yang akan disampaikan oleh saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, saya Reza Pranika dan rekan saya Ibu Ani Sidarina. Kami akan mendiseminasikan dari modul 1.4 yang telah kami pelajari, karena kami adalah berbagi ilmu, share ilmu, bukan untuk mengajari, bukan. Ya, jadi ada diseminasi budaya positif yang memang sangat berguna bertugas bagi seorang guru. Untuk susunan acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka diseminasi pada hari ini, yang ketiga adalah penyampaian diseminasi budaya positif untuk teori motivasi perilaku benar. Jadi dibagi dua ya Bapak Ibu topiknya. Ya, sampai yang pertama adalah yang disampaikan oleh Bu Andi, yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Yang kedua nilai kebajikan, perubahan paradigma belajar dan visi positif dan kebutuhan dasar manusia. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah diseminasi dari saya tentang kegiatan kelas, 5 posisi kontrol dan penerapan segitiga restitusi. Yang keempat adalah sesi tanya jawab dan yang kelima adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, mari pertama-tama kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Antroni, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya yang menantikan syafaatnya sampai yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Lia dan Bu Andi sebagai calon guru penggerak, tetap bersemangat ya. Ini kegiatan yang luar biasa, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Jadi bukan hanya Bu Andi dan Bu Lia yang mendapatkan ilmu tentang budaya positif, tetapi harus disebarkan kepada warga sekolah tentang budaya positif karena sangat bermanfaat. Jadi yang belajar secara langsung yaitu Bu Lia dan Bu Andi, tetapi kita ambil sisi baiknya, semuanya mendapatkan ilmunya. Nah, jadi ilmu itu tidak hanya ada di Bu Lia dan Bu Andi, tetapi semua warga sekolah harus mendapatkannya. Tentang budaya positif tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa poin yang akan disampaikan, yaitu tentang keyakinan kelas,
posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi, ada motivasi, ada nilai-nilai kebajikan, dan perubahan paradigma belajar, serta disiplin positif dan kebutuhan dasar manusia. Ini dari 5 poin ini akan dibahas oleh Bu Lia dan Bu Andi. Makanya Ibu tadi bertanya tentang daftar hadir. Mudah-mudahan ketika dimulai kegiatan ini yang hadir ada 25 orang, misalnya nanti sampai selesai tetap ada 25 orang. Kenapa? Supaya informasinya tidak setengah-setengah, tapi full semuanya mendapatkan ilmu tentang modul 1.14 ya, 1.14 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 7 Kota Serang dari CGP Angkatan 10 dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Tadi sudah banyak penyampaian dari Ibu Andi terkait dengan apa itu budaya positif, lalu mengenai kebutuhan dasar manusia dan mengenai teori motivasi ya. Nah sekarang kita lanjut kepada sesi saya. Yang pertama mengenai keyakinan kelas. Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu pernah menerapkan keyakinan kelas ya. Karena di kelas ketika kita masuk kelas itu ada beberapa kelas yang sudah menempelkan keyakinan kelas. Adakah yang bisa berikan saran kepada saya, maksudnya kepada teman-teman semuanya, sebenarnya keyakinan kelas itu apa ya? Kok bukan peraturan kelas ya? Kenapa harus keyakinan kelas? Ya, oke. Silakan. Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apa itu keyakinan kelas? Boleh, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas, mungkin kalau peraturan itu lebih kepada aturan yang dibuat oleh satu ya, dan harus dipatuhi oleh semua orang. Untuk keyakinan kelas sendiri itu dibuat bersama-sama dengan wali kelas dan juga para siswanya, sehingga keyakinan kelas yang dibuatkan itu atas kesepakatan bersama. Sehingga kalau misalkan ada anak yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, berarti waktu membuat kesepakatan tersebut mungkin saja anak itu ya bisa dibilang bisa kurang sepakat atau mungkin lupa gitu ya. Karena keyakinan kelas itu sudah sampai ditempel juga bukan hanya untuk di ini, tapi ditempel di kelas untuk mengingatkan. Tetapi terkadang keyakinan kelas yang sudah dibuat ya tidak semuanya dilakukan gitu kan. Ada saja yang dilupakan seperti itu. Mungkin awal-awal masih disiplin terhadap keyakinan kelas, tapi lama-kelamaan mereka kadang-kadang ya begitu. Jadi menyusup gitu. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas sama ya Mas. Oke, itu saja paling baik. Ya, terima kasih Bu Tuti atas pendapatnya mengenai keyakinan kelas. Ya, betul pembahasan kita keyakinan kelas. Ya, dan 5 posisi kontrol segitiga restitusi. Keyakinan kelas tadi sudah disampaikan kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu beda dalam peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu dibuat secara sepihak hanya oleh guru yang tetap tidak berdasarkan curah pendapat dari para siswanya. Nah, di sini keyakinan kelas itu sendiri, yes, oke.
Jadi ada pertanyaan juga yang sama seperti hal saya tanyakan tadi, apa itu kegiatan kelas ya? Kenapa beda? Ini kegiatan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di dalam kelas. Jadi betul yang tadi betul disampaikan bahwa kegiatan kelas itu sifatnya dia tidak sepihak, tidak bulat, tapi dibuat secara bersama-sama antara guru dan siswa, ya, lebih kepada siswa nanti akan diadakan curah pendapat, ya, untuk mengetahui, untuk menyepakati kesepakatan apa yang akan diterapkan di dalam kelas. Nah, kegiatan kelas itu berbeda dengan peraturan itu yang lebih rinci dan konkret. Karena kegiatan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam kalimat positif. Keyakinan kelas dibuat dalam kalimat positif, maka tidak ada kalimat negatif. Yang dulu artinya dilarang membuang sampah sembarangan, itu negatif positif. Negatif, ya, tidak mencoret-coret tembok, tidak mencoret-coret meja, negatif positif. Negatif, maka kalimat negatif tersebut dirubah menjadi kalimat positif, ya. Yang tadinya dilarang mencoret-coret tembok, berarti dikatakan adalah jagalah kebersihan kelas, di ruangan kelas, ya, seperti itu. Jadi kalau dilarang, kata dilarang kita ganti dengan kata kerja yang memiliki nilai kebajikan, ya. Lanjut. Nah, ini tujuan keyakinan kelas yang dibuat, ya. Tujuan keyakinan kelas yang dibuat oleh Bapak dan Ibu sebagai wali kelas. Keyakinan kelas itu bukan cuma dibuat oleh para wali kelas saja, tapi keyakinan kelas juga dibuat oleh kita sebagai guru mata pelajaran. Saya membuat keyakinan kelas, namanya adalah English Learning Agreement, yaitu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bahasa Inggris. Jadi setiap pembelajaran kita, ya, siswa tahu, keyakinan kelas kita seperti apa, keyakinan kelas bahasa Inggris seperti apa. Jadi keyakinan kelas itu, ya, bukan hanya diterapkan oleh guru, bukan maksudnya wali kelas, tapi bisa kita sebagai guru dan saling menerapkan, membuat kesepakatan atau keyakinan pembelajaran mata pelajaran kita. Ya, tujuannya apa? Tujuannya satu, ya, salah satu implementasi budaya positif adalah dengan membuat keyakinan kelas. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar murid. Yang ketiga, membantu murid untuk belajar menjadi orang yang bertanggung jawab. Kenapa seperti itu? Karena dibuat secara bersama-sama, ya, maka dipertanggungjawabkan apa yang telah dia buat, ya. Jadi itu adalah membuat bantu murid untuk belajar bertanggung jawab. Yang keempat, meningkatkan rasa hormat antar murid. Yang kelima, menciptakan kelas yang aman dan bersih. Dengan adanya keyakinan kelas, ya, atau kesepakatan kelas ini, maka siswa sudah tahu, ya, sudah meyakini apa yang sudah dibuat, sehingga kelas tersebut, harapan kita siswa kelas tersebut menjadi aman, nyaman, dan kondusif. Lanjut lagi. Nah, ini pengalaman yang saya pernah lakukan dalam pembelajaran bahasa Inggris saya, ya. Ini adalah siswa kelas 8D, ya, siswa kelas 8D tentang pembentukan keyakinan kelas. Waktu itu saya buat ada learning di awal pelajaran, di awal semester saya buat namanya English Learning Agreement, kesepakatan pembelajaran bahasa Inggris. Jadi siswa secara bersama-sama buatnya. Maka memang betul bentuk keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, tidak terkait dengan adat, tidak terkait dengan suku, tidak terkait suku agama, ya, tapi bersifat universal. Yang nilai kebajikannya itu bisa disepakati secara bersama-sama. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas dibentuk dalam kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh murid, ya. Jadi kalau keyakinan kelas tidak perlu dalam bentuk berentan, ya, ada 10-11 tidak perlu, Bapak Ibu. Kisarannya yang disarankan adalah 3 sampai 7 pernyataan keyakinan kelas supaya mudah diingat, ya. Lalu semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas melalui curah pendapat. Para siswa waktu itu saya minta semuanya saya berikan sedikit note, mereka membuat apa kesepakatan pembelajaran bahasa Inggris. Ya, mereka membuat, lalu, ya, setelah mereka membuat, mereka katakan sedikit note di papan tulis seperti yang sudah saya praktekkan itu, ya. Lalu saya buat kesepakatan kelas irisannya apa yang sama kita pisahkan, ya, kita sortir dengan yang sama pernyataannya. Maka sudah kita ketahui siswa maju dan siswa melihat
kesepakatan kelas yang sama tersebut hingga menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, ini adalah minus kelas dan agreement ya. Di kelas 8E pembelajaran keyakinan kelas bahasa berbeda, kelas 8B berbeda, kelas 8C berbeda. Ya, jadi ada karena dibuatnya adalah berdasarkan curah pendapat dari siswa di kelas tersebut, bukan dari kelas yang lain. Ya. Lalu setelah kita membuat kesepakatan bisa ditinjau ulang bisa, ya. Dan saya katakan tinjau ulang keyakinan kelas dari sudah dibuat siswa 36 atau siswa 40, lalu kita buat kesimpulannya, ya, bersama-sama sekitar 3 sampai 6 butir atau 7 butir pernyataan. Lalu setelah dibuat Bapak Ibu keyakinan kelas tersebut ditandatangani oleh guru dan para siswa, ya. Jadi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, sudah kita sepakati ini keyakinan kelas kita, maka untuk mensahkannya adalah ditandatangani kalau keyakinan kelas ditandatangani oleh kelas, kalau keyakinan kelas belajar kita ditandatangani oleh kita, dan tentu saja oleh siswa. Kalau tidak semua siswa boleh diwakili oleh kedua kelasnya. Maka setelah dibuat itu, ya, ditempelkan di dinding. Ya, sudah dibuat, ditempelkan di dinding. Lalu bisakah keyakinan tersebut berubah? Bisa, kita bisa meninjaunya. Ya, apabila dalam berjalannya waktu ada suatu perubahan, kita bisa meninjau kembali. Kita seperti awal lagi membuat curah pendapat. Itu keyakinan kelas. Nah, seperti ini contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Kalau itu adalah contoh keyakinan kelas TK dan Mata Kesatuan yang kami pelajari ya. Jadi contohnya seperti itu untuk anak-anak TK, pasti diselingi dengan gambar ya, lebih menarik. Lalu ini contoh keyakinan kelas 7, itu ada tulisannya, ada hormat, bekerja, terima, dan dimiliki. Tiga nilai kebajikan ini dan nilai kebajikan namanya. Hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Lalu dibuatlah statementnya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu menghormati. Lalu itu dan kebajikannya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Bekerja, jadi diambil nilai kebajikannya. Setelah itu diterima dan dimiliki. Ya, merasa menerima dan memiliki, meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Keyakinan kelas bisa kita buat dalam pernyataan seperti itu, ya, kita bisa buat dalam beberapa statement yang pernah dibuat oleh Bapak Ibu. Ada beberapa kelas yang saya masuki, keyakinan kelasnya masih ada yang dalam negatif sana, satu dalam kalimat positif, maka sebaiknya keyakinan kelas kita buat ada dalam kalimat positif, ya. Itu mengenai keyakinan kelas. Topik selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Jangan dulu di slide, saya bertanya dulu ya. Bapak ini pernah dengar tidak posisi kontrol itu apa? Kita sebagai seorang guru punya loh posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Bapak ini pernah marah sama siswa? Pasti pernah ya, kita pernah marah. Kemudian pernah memberikan hukuman kepada siswa kita? Pernah. Contoh hukumannya apa contohnya? Membuat tulisan. Atau misalkan mengerjakannya di depan. Membuat tulisan atau mengerjakannya di depan kelas. Ada yang lain? Yang beri hukumannya? Push up. Oke, push up. Kalau guru olahraga push up ya Pak ya. Oke. Ada yang lain? Selain memberikan hukuman, memberikan hafalan. Hafalan apa tuh Pak Amin? Surat-surat pendek. Hafalan surat-surat pendek. Jadi kita lebih banyak kalau siswa membuat suatu kesalahan, kita lebih banyak memberikan suatu hukuman ya. Efeknya supaya mereka jerak. Iya. Nah, ini kita pelajari Bapak Ibu ya. Ada perubahan paradigma setelah saya pelajari ini semua. Ya, kita ada di posisi kontrol yang mana dari 5 ini? Ya. Oke, nanti dicek ya. Itu ada posisi kontrol yang mana nih? Menurut Diane Gossen tahun 2004, saya lupa tuliskan di Pajajaran ini ada tentang Diane Gossen 2004. Ya, kita ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman, yang keempat posisi kontrol memantau,
yang kelima posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol. Nanti kita bisa berefleksi kepada kita, saya ada di posisi mana ya? Next Bu Andi. Nah, ya, pada ya pertanyaannya, kira-kira ada di posisi itu ya boleh ya? Sama juga, begitu pikir juga kamu aja, ya. Kalian belum tergantung masalahnya aku, ya, gitu kan? Masa begitu tanya, tergantung di mana posisi kontrol kita sebagai seorang guru, ya. Oke, untuk sebagai gambaran, ya, posisi kontrol penghukum itu seperti apa? Pembuat rasa bersalah, posisi kontrol teman, posisi kontrol pemantau, dan posisi kontrol sebagai seorang manajer, ya. Di sini saya dapati terkait dengan ada short video singkat, ya, mengenai posisi masing-masing posisi kontrol, ya. Oke, nanti boleh dipilih posisi penghukumnya, ada itu dulu, ya. Boleh dipilih. Pasti sambungin dulu. Salam dan bahagia di bulan baru. Selamat datang di Bangun 5 posisi. Ini ada di PMS. Mereka ini, Ya, ini ada di PMS. salah satu dari 5 posisi kontrol yang telah kita pelajari sebelumnya. Bapak mengeluarkan dari kelas mendengarkan. Nah, contoh ya, ini video singkatnya ya. Ya. Di ujung ruangan ada apa? Sudah saya katakan pada kamu, kamu tidak mau belajar. Tidak bisa ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa nggak sih? Sekali aja. Kamu tidak. Kalau kamu sekali lagi membelajar, jangan Bapak mengeluarkan dari kelas. Tapi sekolah itu, sekolah. Setelah saya kembali ke kelas, Adi melihat coret-coret kemudian dengan gerak wajahnya muda. Mari kita belajar cerita singkat Tejo dan Andi tadi. Oke, Bapak Ibu, Bagaimana perasaan tadi baik sini lagi, maaf. apa yang dirasakan ketika dimarahi, dimaki, dan diancam di depan Oke, ya. Itu contoh posisi kontrol penghukum. Bapak Ibu bisa bagaimana Pak Tejo, ya? Pak Tejo bagaimana nada suaranya? Keras. Adi, ya kan gitu ya? Nah, guru nadanya meninggi. Lalu apa lagi? Ekspresinya bagaimana? Tegang, ya, guru nada suaranya tinggi. Itu guru, ya. Kalau sudah berapa kali, kan siswa kita sering ya Pak, Bu, melempar kertas kan? Pasti itu suka marah juga kan, pasti. Apa yang kertas Mas kayak gitu kan ya? Wah, ya enggak? Nada kita tinggi, kita ada kesal nanti, emosi kita, ya, nada kita tinggi. Efek dari dampak itu pun bagaimana? Tadi yang diterangkan bagaimana ada di situ? Kesel. Apa yang dilakukan? Mencoret-coret bukunya. Dampak ke mulutnya bagaimana? Kesal, benci, ada rasa dendam ke gurunya kan? Iya. Lalu ini rasa seperti ini, Adi timbulnya menghargai guru tidak? Tidak. Ya, hasil karena rasa kesal dendam dengan ATJ ini. Ini posisi penghukum. Jadi nada guru yang meninggi, menghujat, menghargai siswanya, menunjuk-nunjuk siswanya. Itu adalah posisi sekolah sebagai seorang penghukum. Ya, oke. Kita lanjut sekarang. Pembuat rasa bersalah. Seperti apa membuat rasa bersalah? Dimulai dari Nia ya. Dua bulan Saya cerita
untuk dikatakan. Ibu dan Bapak Guru, yuk kita mulai dengan menyimak cerita singkat ini. Oke, ini pembelajaran dari Oke, presentasi akan dimulai dari Nia ya. Maaf Bu, saya belum menyiapkan bahan presentasi saya. Iya, seharusnya kamu ingat dong bahwa hari ini kita akan presentasi. Ibu sudah memikirkan bagaimana kita bisa asik belajar. Kamu kan tidak mengikuti saja, membuat presentasi saja. Kan ibu selalu ingatkan untuk tepat waktu. Kenapa kamu lupa? Ibu kecewa sekali sama kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tuamu tahu? Beliau pasti ingin kamu belajar tekun kan? Oke, itu satu contoh. Oke, tadi Nia lagi sedang belajar daring dengan gurunya. Itu posisi sebagai pembuat rasa bersama. Bagaimana nada gurunya Bapak Ibu? Kecewa, sedih, nadanya dikit ya? Tidak. Apa yang disampaikan kepada Nia? Ibu kecewa, ya, ibu kecewa kepada kamu, ya. Kan udah beberapa kali ingatkan. Bagaimana dengan orang tua tahu kalau kamu seperti ini? Kalau kamu nggak pernah masuk sekolah berapa kali ini, Raka? Kok bisa seperti ini? Nah, kasihan namanya kamu. Itu adalah nada posisi guru sebagai posisi kontrol membuat rasa bersalah. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Pernah. Nggak kasihan. Itu ya kalimat yang bisa dikatakan itu dalam membuat rasa bersalah. Ya. Lalu siswanya bagaimana dampak pada siswanya? Murung. Siswa tersebut murung, ya, merasa dirinya bersalah, ya, kemudian berefek akibatnya tidak baik kepada diri siswa, ya, karena dia merasa nanti apa yang dilakukan selalu salah, ya, itu membuat rasa bersalah. Jadi guru itu sebenarnya membuat rasa bersalah kepada siswa. Jadi sekarang posisi kamu sebagai teman. Nah ini ya, posisi sebagai teman. Ini saya ada potongan-potongan dari PMR yang memang terkait dengan materi ini. Showing millions of students across the world. Yes. Yes. Nah. Yes. Oke. Kita saksikan ya. Baik, kamu kenal berkeluarga. Dari kamu ini dari lagi berapa? 15 tahun. Ngapain aja kamu sampai 12? Udah, besok kita belajar ya. Janji aku. Sekarang bosan. Nanti dia mau bantu biar kamu selesai kelas. Siapa? Terima kasih. Oke, stop. Itu posisi kontrol sebagai teman. Bagaimana ada seorang gurunya kepada adik? Ceria ya? Marah enggak? Enggak marah. Malah tersenyum ya. Kenapa kamu terlambat adik? Ya kan? Seperti itu. Saya telah bangun Pak. Terus ya. Jadi kamu ya sudah terlambat aja. Tapi nada gurunya, lihat ekspresi gurunya, tidak marah, malah tersenyum ya. Karena posisi kontrolnya sebagai teman. Yaudah, masuk sana, nanti bawa bantu. Ya, udah ganti baju olahraganya. Jadi besok jam 7 lagi ya, gitu ya. Pernah posisi itu Bapak Guru sebagai teman? Pernah, sering. Karena kita tidak mau menghukum, kita maunya adalah kasih arah ini, kita memberikan maaf kepada dia. Lalu anak tersebut bagaimana? Tadi dari si Adi bagaimana dampaknya? Senang, nyaman dengan guru tersebut, ya, nyaman, senang dengan guru tersebut. Ih, Pak Yosef pasti baik orangnya. Ya, oke, asik, pasti ada sebagai bahagia ya. Itu sebagai teman, ya, itu sebagai teman. Adil, bagaimana posisi sebagai pemantau? Itu dari jauh, ada nasi. Nah ini kami. Saya sebagai teman.
Ambil ini. Ya. Anak-anak, sudah jam masuk kelas. Ayo berbaris dalam waktu 20 hitungan. Bagi kita, kamu berbaris tertib dan tubuhnya bersih. Kamu bisa dapat 3 bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan kuku? Lalu bagaimana dengan kuku Kenzi? Benar. Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja itu. Terima kasih. Itu adalah video singkat mengenai posisi kontrol sebagai pemantau. Ya. Bagaimana dengan wajah gurunya? Apakah tetap ramah? Kalau anak TK masih ramah ya, anak SD ramah. Kalau kita sebagai pemantau, ya, hari ini pelajaran Bapak, kamu tidak bawa baju olahraga. Kamu tahu bagaimana peraturannya? Kalau pas baju olahraga misalnya seperti itu. Tahu, guys. Iya, saya bawa baju olahraga tapi lupa. Bagaimana konsekuensinya? Apa? Ya, bagaimana Pak Yusuf kalau siswa tidak mengikuti dengan kesepakatan sudah dibuat? Ya, bagaimana itu jadinya Pak Yusuf? Apa? Ada konsekuensinya kan? Apakah siswa sadar? Sadar. Apakah siswa ikuti? Itulah posisi pemantau. Jadi siswa juga tahu konsekuensinya. Ya, siswa mengetahui konsekuensinya. Ya, dalam hal ini, ya, dan ini memang guru dan siswa sama-sama sepakat, ya, peraturan yang sudah dibuat sebelumnya. Apabila dilanggar, siswa sudah tahu konsekuensinya. Ya, itu adalah sebagai pemantau. Ya, kalau terlambat coba terlambat dari upacara, misalkan tidak ikut upacara di lapangan, ya, lalu siswa tersebut keliling lapangan, itu posisi pemantau bukan? Bukan. Bapak sudah tahu jawabannya. Itu bukan posisi pemantau, ya, bukan posisi pemantau, ya, itu adalah posisi Pak Hukum. Bapak sudah tahu jawabannya. Dari Pak Hukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah, penghukum dan pembuat rasa bersalah ini masuk ke dalam identitas gagal ya Bapak Ibu, ya, gagal penerapan disiplin kepada siswa. Lalu untuk posisi teman dan pemantau masuk ke dalam identitas yang sukses, namun ini adalah motivasinya masuk ke dalam motivasi eksternal, ya, bukan motivasi internal. Lalu posisi kontrol apa yang lebih tepat untuk diterapkan, yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya, silakan lanjut. Ya, tadi masih. Ya, ini adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Yes. Dengan bisa Adi yang melempar kertas kepada temannya sehingga mengganggu jalannya pelajaran Pak Tejo. Pak Tejo berperan sebagai penghukum ketika menghadapi perilaku Adi. Sekarang mari kita lihat situasinya ketika Pak Tejo berperan sebagai manajer. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan Tadi, kamu pasti punya alasan melempar kertas ke teman kamu saat di pelajaran. Nanti, selesai pelajaran, kita mau melihat Bapak yang beda apa yang buat kamu melakukan itu. Baiklah. Tadi, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Bisa aja Pak, lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan itu Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Tergantung Pak, Apa yang kita kasihkan? menghargai semua orang.
Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti membentuk teman satgas pelajaran, Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, itu yang Bapak terus waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Oke, baik. Itu posisi Pak Adi, posisi kontrol Pak Adi sebagai manajer. Kalau tadi kita lihat awalnya Pak Adi sebagai pengurus, sekarang posisi Pak Adi sebagai manajer. Bagaimana ada Pak Adi? Ramah, tegas, apalagi bersahaja atau betul ya. Dalam hal ini, apakah Pak Adi menunjuk marah kepada Adi? Pak Tejo marah kepada Adi karena merentas? Tidak. Yang Pak Adi lakukan sebagai manajer, apa yang Pak Adi tanyakan kepada Adi? Yang pertama, kenapa lempar itu? Apakah Pak Tejo menanyakan di depan para teman-temannya? Tidak. Pak Adi langsung face to face ya, maksudnya Pak Tejo ya, berbicara dua mata dengan Adi ya. Mengapa alasannya? Ya, Adi melakukan hal itu. Apakah Adi memberikan alasan? Iya, Adi memberikan alasannya. Ya, Adi memberikan alasannya karena senang aja, Pak, iseng aja lihat teman-teman itu, ya ekspresi teman-teman. Nah, Pak Adi kembali bertanya lagi, bagaimana perasaan teman-teman? Ya, apakah Adi tahu tidak perasaan teman-teman? Kan bertanya lagi kepada Adi. Lalu Pak Tejo bertanya kepada Adi kembali, ya, mengenai apa yang dia lakukannya. Apakah sesuai dengan keyakinan kelasnya? Kata Pak Tejo, tidak Pak. Ya, lalu keyakinan kelas mana yang tidak kamu terapkan? Adi memberitahu. Lalu setelah itu apakah Adi memberikan solusi terhadap apa yang dia perbuat? Iya. Yang memberikan solusi siapa? Apakah Pak Tejo atau Adi? Adinya sendiri. Ya, inilah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya, posisi kontrol sebagai seorang manajer, siswa diajarkannya ini adalah siswa menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Ya, ini adalah posisi manajer. Dalam posisi manajer ini, ya, dalam posisi manajer ini, posisi kontrol manajer ini, nanti penerapannya yang dikenal dengan segitiga restitusi. Ya, untuk pembahasan selanjutnya. Oke, ini adalah 5 posisi kontrol tadi ya Bapak Ibu sudah menyimpulkannya. Kalau identitas gagal yang tadi saya katakan, yaitu sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Guru bagaimana? Hadir menunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Lalu kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Kalau besok lagi awas ya, nggak usah itu pelajar ibu, nggak kumpulin tugas saja. Nah, gitu kan ya, itu nada yang tinggi. Hasilnya apa dampak pada siswanya? Memberontak, menyalahkan orang lain, orang lain dan berbohong. Ya, lalu berkata maaf biarin aja, ya. Emang bapak ibu itu orang-orang bersedia orang-orang lagi, iya kan? Kita sebagai itu tidak dihargai oleh siswa. Lalu posisi kontrol membuat merasa bersalah, kesimpulannya adalah guru memberikan suatu ceramah. Seharusnya ibu kecewa deh sama kamu. Udah berapa kali diingatkan. Ada kata-kata ibu kecewa di sini, ya kan? Kita sering ngomong seperti itu. Lalu di sini hasilnya apa? Siswa akan murung atau menyembunyikan, menyangkal, juga akan sering berbohong. Jadi efeknya ada jangka panjang Bapak Ibu. Ya, murid bagaimana dengan dunia berkualitasnya? Murid mengatakan guru di dalam dunia berkualitas. Dan murid berkata apa? Maafkan saya ya Bapak, maafkan saya Bu. Tapi ini mungkin nggak diulangi sama seperti ini ke depannya. Bisa diulang lagi, yang bisa diulang lagi. Ya, dampaknya murid untuk merasa rendah diri. Ya, karena apa? Dia merasa bersalah apa yang dilakukan itu dia salah. Ya, itu dia membuat merasa bersalah. Lalu yang berhasil atau sukses, tadi teman menganggap tuh berhasil kan ya?
Tapi itu adanya motivasi di luar kontrol atau motivasi eksternal. Motivasi yang datangnya bukan dari dalam dirinya. Yang kita inginkan adalah motivasi yang datang dari dalam diri siswa kita atau yang kita dengan motivasi intrinsik. Ya, teman dan pemantau itu identitas sukses, namun motivasinya masih motivasi eksternal. Apa kira-kira identitas sukses selanjutnya adalah manajer. Nah, posisi seorang manajer, posisi fokus seorang manajer itu adalah masuk dalam motivasi intrinsik atau motivasi internal yang dasarnya dalam diri siswa. Jadi apa yang dia lakukan, ya, dia akan bertanggung jawab, dia akan belajar mandiri. Ini adalah mengenai posisi kontrol sebagai seorang manajer. Bapak Ibu siapkan nanti kalau menjadi posisi kontrol, menjadi seorang guru yang berada posisi kontrol seorang manajer? Siap ya, siap. Oke, lanjut Bu Andi. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah ada penerapan 5 posisi kontrol, yang disarankan adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya, jangan salah, segitiga restitusi bukan segitiga biru. Ya, oke, lanjut Bu Andi. Apa sih restitusi itu? Ya, coba. Apa sih restitusi itu? Pernah dengar nggak Bapak Ibu restitusi itu? Kedisiplinan. Apa lagi Pak? Restitusi. Mungkin nyerempetnya kemana gitu restitusi ya? Sebuah keyakinan. Tentang disiplin diri. Oh, tentang disiplin diri, ya. Sebuah keyakinan tentang disiplin diri itu restitusi. Baik, terima kasih Pak Rama. Lanjut Bu Andi, restitusi itu kembali lagi ini adalah Menurut Dosen tahun 2004. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, ini adalah restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bukan kita yang memperbaiki, yang kita restitusi, tapi muncul dalam dirinya sendiri. Ya, muncul dalam dirinya sendiri bagaimana dia, apa yang dia lakukan, dia bertanggung jawab. Ya, jadi memulihkannya setelah berbuat salah, tujuannya itu. Ini salah satu penerapan disiplin positif, ya, menjadi dengan penerapan restitusi, segitiga restitusi. Inilah restitusi yang dimaksud ya Bapak Ibu. Lanjut Bu Andi. Nah, melalui pendekatan restitusi, apabila murid salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Ya, mereka tuh berefleksi dengan apa yang mereka lakukan. Ya, jadi hari ini kamu sudah terlambat, seminggu ini kamu terlambat 2 kali. Apakah itu benar? Kita tanya. Benar Bu. Boleh beritahu alasannya. Jadi siswa memberikan atau alasannya. Lalu siswa tersebut juga, apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu. Nah, lalu bagaimana kamu supaya tidak terlambat? Jadi siswa yang berbuat, siswa juga yang tahu bagaimana solusinya. Ya, ini adalah restitusi. Lalu kita menerapkan segitiga restitusi ini dalam penerapan disiplin positif kita. Di mana posisi kontrol sebagai seorang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang mana segitiga pasti ada 3 tahapannya. Ya, Bapak Ibu, kita lihat Bu Andi. Nah, ini penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah dalam segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Kita tanya dulu apakah benar, ya, itu menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga, ya, menanyakan keyakinan. Ya, 3 tahapan restitusi. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas sangat menonton saya Bu, ya Ibu juga mengerti, pasti setiap orang pernah berbuat salah. Ya, kita
bisa katakan kepada siswa, ya, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan seperti itu, masih banyak juga orang seperti itu. Tapi kamu pasti punya alasan ya, kenapa kamu melakukan hal itu. Nah ini adalah mengenai validasi kebutuhan. Adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Oke, kita tanyakan kepada siswa kenapa melakukan hal itu namanya adalah validasi kebutuhan. Lalu setelah itu kita menanyakan keyakinan. Ya, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Makanya tadi pembahasan pertama dengan keyakinan kelas. Nah, apabila siswa melanggar atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas, nah kita akan mengembalikan lagi pertanyaan tersebut dalam tahapan segitiga restitusi mengenai keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama. Nah, ini Bu Andi. Nah, ini ya Bapak Ibu tadi ya, pendapat segitiga restitusi. Nah, untuk membuat anak merasa gagal kalau salah menjadi positif tentunya ini stabilkan identitas. Guru akan berkata seperti ini, berbuat salah itu manusiawi ya, tidak ada manusia di dunia ini, ya, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kita pasti pernah berbuat salah, ya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, ya. Bapak Ibu lebih tertarik untuk sama-sama kita menyelesaikan masalah. Mungkin siswa kita pernah berantem, ya, di kelas, lalu ini kamu kenapa, ya. Tapi kita bagaimana caranya? Cara pertama adalah kita menstabilkan identitas. Tidak tertarik Bapak atau Ibu untuk mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi bersama. Ya, itu kita bisa mengatakan itu kepada siswa kita. Lanjut Bu Andi, yang kedua adalah validasi kebutuhan, di mana dalam validasi kebutuhan ini adalah membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ya, bisa guru mengatakan seperti ini, kamu bisa saja melakukan hal dulu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ya, apa itu penting buat kamu? Ya, kalau bisa melakukan tertentu, apakah itu penting buat kamu? Apakah kamu punya alasan? Itu pasti kita tanya dulu alasan siswa kita, jangan menjadi nggak boleh seperti itu. Tidak, siswa pasti punya alasan ya dalam melakukan itu namanya validasi kebutuhan. Ya, kenapa kamu melakukan hal itu? Ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Mungkin dia butuh perhatian, ya, mungkin dia butuh kebebasan, ya. Ini validasi kebutuhan ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar yang sudah dijelaskan oleh Bu tadi. Lanjut Bu Ani. Lalu tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini, kan keyakinan tadi sudah kita bahas, sudah kita buat secara bersama, ya, dan sudah tempel dalam kelas. Apabila siswa di kelas kita nih sudah tahu keyakinan kelas, tapi dia masih tidak melaksanakan keyakinan kelas tersebut, dalam penanganannya kita kembali lagi kepada siswa. Apakah ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak. Keyakinan kelas apa yang tidak sesuai? Nanti siswa akan beritahu. Ya, menghargai orang lain. Nah, melempar kertas itu mungkin keyakinan kelas dalam kelasnya adalah menghargai orang lain yang sedang belajar. Nah, itu keyakinan kelas. Lalu bagaimana kamu memperbaiki? Nah, siswa sendiri yang akan mencari solusi. Kita sebagai guru hanya sebagai pembimbing saja. Ya, ini adalah penerapan segitiga restitusi. Ya, yang pertama tadi Bapak Ibu, posisi kontrol kita sebagai manajer, kita terapkan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua tadi apa? Validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, bukan kita yang mencari solusinya, tapi siswa yang mencari solusinya. Segitiga restitusi ini dalam posisi kontrol manajer mengajarkan siswa menjadi insan yang bertanggung jawab, mandiri, dan bisa memiliki disiplin positif. Ini tujuan Bapak Ibu. Ya, lanjut lagi. Nah, ini pernah saya terapkan, ya, Abrar. Ya, ini sekarang saya buat Abrar itu di bukunya ada nilai yang tidak. Coba beri lagi. Maaf, contohnya.
Nah, apa yang Anda lakukan agar tidak terulang? Saya membawa kamu sebagai setiap pelajaran bahasa Inggris dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas jika terus mengumpulkan hal sesuai kesepakatan ini. Itu student. Saya tahu yang ini apakah bisa kamu beri saya kesempatan untuk mengumpulkan tugas yang sudah tinggal. Bisa memberi kesempatan untuk agar dalam bahasa Inggris sampai setiap mau bisa berharap hal ini tidak terulang ya. Baik, ini terima kasih banyak. Sama-sama Anda. Ya, itu adalah penerapan segitiga restitusi yang saya sudah laksanakan ya. Permasalahannya agar ada beberapa nilai bahasa Inggris yang tertinggal yang tidak mengumpulkan. Pada saat itu saya sedang sakit, lalu saya panggil Abra dan dia lalu saya tanyakan, saya stabilkan identitasnya benar, lalu saya kalau kebutuhan ini kenapa, alasannya dia memberitahu apakah saya dalam hal ini memberikan solusi kepada Abra. Solusi kepada Abra? Tidak. Apakah saya menanyakan keyakinan kelas kepada Abra? Iya, karena keyakinan kelas bahasa Inggris itu adalah membawa kamu setiap pembelajar bahasa Inggris. Yang kedua adalah menentukan tugas seperti itu ada dalam English Learning Agreement yang dibuat bersama di kelas 8. Nah ini Abra tuh ingat dengan keyakinan kelas yang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini adalah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan dalam penanganan siswa. Dan saya mengambil posisi sebagai manajer dalam hal ini. Ya, baik. Lanjut lagi. Oke. Setelah menerapkan tadi keyakinan kelas, 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi nanti, Bapak Ibu, saya mau bertanya nih. Dari sesi yang Bu Ani sudah terapkan tadi, sudah berikan tadi dan saya sekarang bertanya kepada Bapak Ibu nih, kita refleksi ya. Apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini, sesi ini mengenai disiplin positif? Apa sih yang Bapak Ibu dapatkan nih? Saya berharap apa yang kami sampaikan ini bisa mengena kepada Bapak dan Ibu, meskipun berharap semua guru ya, namun Bapak Ibu buat karena kita ada kegiatan yang lain untuk beberapa guru yang lain. Apakah ada? Apa sih yang didapatkan nih dari sesi ini nih? Dari budaya positif ini? Banyak. Oke, banyak. Apa itu Pak Munajat? Apa Pak Munajat dapatkan dari diseminasi budaya positif ini? Silakan Pak Munajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal dari sesi ini saya mendapatkan banyak ilmu. Di sini kalau saya lebih ke budaya positif. Sepaham saya ya, sama kayak tadi. Yang namanya budaya itu adalah sesuatu yang sudah menarikkan dan suka untuk dirubah. Ya, suka untuk dirubah makanya disebut budaya. Kalau itu baru diterapkan, kita sedang membentuk budaya. Tadi saya garis bawahi yang Bu Ani ya. Bu Ani di situ menyinggung masalah budaya sekolah di mana budaya literasi. Ya. Kalau saya lebih tepatnya itu sekolah sedang membentuk budaya literasi. Tidak sadar kita juga sebenarnya oleh pemerintah sedang dibentuk budaya yang baik. Kenapa pemerintah sekarang merubah kurikulum, menciptakan program baru? Semuanya dasarnya itu adalah karena adanya budaya yang negatif. Maka dibuatlah sebuah membentuk budaya yang positif. Kemudian, kenapa saya katakan itu? Sekarang ini Bapak Ibu, motivasi kita contoh dalam sekarang ini ada yang memotivasinya yang untuk belajar, ada mungkin yang karena takut ditegur sama pimpinan, ya kan? Nah, tanpa kita sadari kita juga sekarang sedang membentuk budaya positif dalam lingkungan sekolah. Kalau saya melihatnya kita itu mengelompokkan ada budaya yang dibentuk di kelas, ada budaya yang dibentuknya di sekolah, dan ada budaya yang dibentuknya di lingkungan guru itu sendiri.
Kenapa saya katakan itu? Semuanya itu tidak bisa dipisahkan, ya Bapak Ibu. Karena kita tidak semata-mata membentuk budaya kelas yang baik, tapi tidak ada budaya yang baik di lingkungan guru sendiri. Ya misalkan ini ya, artinya budaya yang dibentuk itu tidak hanya di satu peserta didik saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munajat. Terima kasih banyak didapatkan ya dari sesi ini tentang budaya positif ya. Lalu yang kedua, perasaan apa yang muncul selama di sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik di Bapak Ibu? Ya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini lah perasaan Bapak Ibu nih sedapat ini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui sebelumnya melalui PMM ya, pelatihan mandiri. Nah dari sesi ini mungkin lebih mendalam lagi, apa sih perasaan yang muncul nih yang ada dalam diri Bapak Ibu? Silakan Pak Anam. Lanjut dengan yang tadi. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Ternyata jawaban yang tadi itu yang Bu Andi yang saya utarakan itu ternyata muncul dari awal sampai akhir ya. Itu jawaban dari semuanya. Itu yang saya harapkan seperti itu. Tapi ternyata saya tuh udah dengarnya dulu. Bagi perasaan Pak Anam, perasaan Pak Anam Ya, satu perasaannya sekarang Ibu, apakah ada suatu pencerahan gimana? tentu yang akan disampaikan Pak juga sama tadi bahwa dengan adanya reaksi dimensi ini kita baru sadar ya bahwasanya kita dalam mengajar di kelas itu kita dihadapi dengan berbagai macam karakter siswa dan di sini dituntut kita sebagai guru sebagai pengajar kita harus peka terhadap setiap anak kekurangan kelebihannya, tidak boleh menjudge bahwa itu anak itu tidak memperhatikan itu ternyata mereka mempunyai latar belakang yang ada di benaknya dia itu. Jadi dengan adanya seperti ini kita dituntut menjadi fasilitator ya, bukan menentukan jadi pinter. Jadi menjadi betul akhlak. Saya kalau melihatnya akhlaknya. Jadi guru di sini dituntut untuk membenarkan akhlak, sikap, perbuatan sehingga mereka sadar bahwa kembali kepada sebagai makhluk yang fitrahnya. Ketika anak itu punya masalah, berarti ya fitrahnya anak itu dalam kondisi keadaan seperti itu guru harus sadar. Fitrahnya itu berarti dia itu punya masalah. Guru di sini berarti harus peka dengan masalah anak. Kembali ke fitrah itu menyadari gurunya sadar, siswanya sadar. Ya mungkin yang diharapkan pemerintah itu sekarang itu bahwa pembelajaran yang menyenangkan, yang nyaman, itu yang ditonjolkan untuk proses anak itu berprestasi. Kayaknya di KMM ini kayaknya nggak disebut-sebut ya. Ditonjolkan itu karakter. Ya semoga saja dengan adanya PMM ini, dengan guru CGP yang sudah mulai berjalan ini akan membawa dampak bagi kita yang tidak ikut CGP jadi tahu lah gitu ya. Kita kembali ke awal jadi diri guru sendiri membimbing, mengarahkan menjadi kita yang baik dan sempurna. Mungkin itu yang saya tangkap itu ya. Baik Pak. Terima kasih Bu Andi. Sorry kalau lagi diskusi lebih termotivasi semangat. Bukan ini tapi membangun teman-teman gitu. Saya itu orangnya seperti membangun teman dengan cara seperti itu. Ya, itu yang saya harapkan dari tadi itu. Terima kasih. Sama-sama. Terima Berarti Pak Anam, kesimpulannya merasa tercerahkan dari hasil presentasi ini Pak Anam ya. Iya. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara apa persis yang dikatakan Pak Anam itu pun yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa menuntut murid kita bukan menuntut murid harus dapat nilai kamu tuh di atas kakak tidak, tapi menuntut murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya ya, dan mengajar mereka sesuai dengan programnya.
Akan sudah fitrahnya, saya kodratnya, yaitu apa? Kodrat alam dan kodrat zaman. Gitu. Ya? Enggak. Nanti kita akan lihat impact dari kegiatan ini saat siswa dinyatakan naik dan tidaknya ke kelas berikutnya. Apakah nanti ada impactnya kalau guru itu mengatakan nilai dan sebagainya. Kalau pokoknya nanti dari kegiatan ini. Mudah-mudahan dari kegiatan nanti impactnya baik buat saat penentuan anak kegiatan selanjutnya. Iya. Penentuan anak sudah nanti fisiknya lebih tinggi, ya. Nanti kan kita juga berapa, ya. Kalau itu kita kembalikan kepada forum nanti, ya, kepada forum rapat. Pasti ada suatu alasan mengenai siswa ini kan kita mulai fase melalui tahapan-tahapan dalam penanganan siswa. Gitu Pak Mengajar ya. Tapi saya menambahkan ya. Iya silakan Pak. Soalnya dengan program PMM saya akan jempol kualitas seperti ini. Tapi dengan ada itu saya lebih juga menyalahkan ke sistem. Kenapa? Di sini PMM menuntut siswa untuk sesuai kemampuan anak. Sedangkan di satu sistem lagi pemerintah menekankan dengan sistem KKN itu bertolak belakang. Saya memang menuntut guru pada. Ya, Kalau iya. ratingnya, Iya, kayaknya nggak ada. sedang pemerintah itu bertolak belakang dengan sistem yang ada di kita ya, di berdasarkan gitu ya. Jadi kan itu di bawah KKN. Tapi tidak dijelaskan bahwa tidak harusnya kalau dengan PMM yang dilaksanakan kayak lagi. Mereka ini dilaksanakan. Jangan ada KKN harus sesuai dengan kemampuan. Dapatnya tinggi yang tidak, dapatnya apa? Lalu itu apa sinkron? Nah, harusnya kan gitu mereka. Ini bukan kita lihat di sini ya, tapi alangkah baiknya pemerintah kayak gitu. Mana ada juga guru juga ada nilai di bawah KKN. Juga kategori itu ada yang ekspektasi, Ya, sesuai ekspektasi dan di bawah KKN itu adalah di bawah ekspektasi. Makanya kalau guru menilai sesuai di bawah KKN, Diseminasi panjang jadinya. Panah boleh saya. Saya bantu untuk bukan ini ya, saya luruskan. Di Guru Merdeka itu tidak ada nama KKN. Yang pertama kelas 9 itu, kelas 9 di jalan sekarang itu kita masih menggunakan kurikulum nasional kurikulum 2013, namun kurikulum belajar, kurikulum Merdeka belajar, gitu kan. Kurikulum 2013 namun penerapannya adalah kurikulum Merdeka. Tidak ada kata tanam Merdeka. Iya benar, KKN. Tapi nyatanya di dinas KKN yang dinas itu. Nilai itu patokannya di dinas. Nah, alangkah baiknya orang dinas juga mengikuti yang sudah seperti ini. Jadi artinya kalau tidak ditentukan KKN ini standar guru itu tidak punya target pencapaian nilai. ya saya paham sebetulnya gitu. Paham. Ketika itu anak bawa KKN maksudnya guru bekerja, tapi caranya harus KKN. Itu maksudnya sistem yang sekarang yang ada di dinas itu ikuti kalau memang ini diterapkan seperti ini, mengikuti kemampuan siswa belajar, nggak usah ada target-target seperti ini. KKN terpada target itu. Komen. Tapi tidak menekankan. Itu sekarang depan Kita nilai kan kon nilai masuk ke nilai channel ada gua. 30, tapi ada saudara nilai nggak ada. Itu maksud saya. Harusnya nilai berdasarkan kalau mau jadi itu masih analisisnya dengan yang dilaksanakan masih Jadi itu pelaksanaannya pada kurikulum 2013. Iya. Kalau kurikulum Merdeka Enggak. tidak ada yang mengatakan, makanya di situ Pak ada level sudah berkembang, mulai berkembang, tidak berkembang di situ Pak. Jadi tidak ada kakaknya, ada yang KKTP Pak. Kira-kira ketugasan tujuan pembelajaran dan kita itu. Nah, itulah di kurikulum Merdeka saat ini tidak berdasarkan prestasi siswa harusnya tidak. Jadi sudah dicapai atau tidaknya tujuan pembelajaran itu. Yang penting siswa itu merasa senang siswa itu, tapi kita tetap menuntun langkahnya sesuai dengan kode alam dan kode tujuan pendidikan yang diharapkan pada kurikulum masa depan. Itu banyak. Nah, terima kasih Pak Nani atas masukan, terima kasih kamu mengajar. Lalu yang tadi Bapak Ibu, nah tadi sudah ada mencari 5 posisi kontrol dan mengambil 5 posisi kontrol.
Nah, saya kembali lagi kepada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu ini akan menjalani among. Kita itu ada among ya. Among itu kalau bahasa Jawanya mengasuh ya, mengembong gitu kan among. Ya, apakah selama ini diseminasi ini? Apakah siap untuk menjadi posisi menjadi guru yang berada pada posisi control manager? Siap ya? Iya, ya. Ya, ini kembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu ya. Jadi kita tahu kita tuh ada di posisi kontrol yang mana, ya? Yang apakah masuk ke dalam penghukum, merasa bersalah, ya, sebagai teman, pemantau atau sebagai manajer, ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan disiplin positif di sekolah kita, ya, untuk melahirkan generasi atau insan yang berakhlak mulia, yang cerdas, berkarakter, ya, dan peduli lingkungan, gitu ya. Itu adalah yang kita harapkan nanti tumbuh yang ada dalam diri siswa kita, ya, Bapak Ibu. Baik Bu Andi, next. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya tunggu-tunggu ini terakhir ya. Oke, saya tunggu-tunggu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang telah mengikuti diseminasi kami. Ya, saya dan Bu Andi adalah bukan apa-apa. Ya, kami ini adalah share pengetahuan, share ilmu yang kami dapatkan selama kurang lebih 3 bulan dalam mempelajari modul 1 ini, ya, terutama modul 1 4 budaya positif, supaya kami juga berbagi ilmu yang kami dapatkan dan bisa diterapkan di sekolah kita, ya, bisa diterapkan di sekolah kita, dan insya Allah, ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kebahagiaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, ya. Mari Bapak dan Ibu, kita tutup kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ria Serprenika dan Andi Siti Aminah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.